Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Aini Noviar, SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu pada semester 5 ini adalah Komunikasi Kesehatan dan Lingkungan. Fokus mata kuliah ini adalah untuk mempelajari definisi, ruang lingkup, unsur, teori, dan model komunikasi kesehatan lingkungan. Mata kuliah ini juga akan mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis dan mengkaji berbagai isu-isu terkini, kasus komunikasi kesehatan dan lingkungan, agar mahasiswa dapat merancang kampanye kesehatan dan lingkungan dalam perspektif Islam. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menguraikan urgensi, konsep, pengertian, unsur, dan fungsi komunikasi kesehatan dan lingkungan. Kedua, mahasiswa mampu mendiferensiasikan teori, model, serta ruang lingkup komunikasi kesehatan dan lingkungan. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa dan mempertentangkan berbagai macam isu serta hasil riset komunikasi kesehatan lingkungan dari perspektif Islam. Berikut cuplikan pembelajaran mata kuliah komunikasi kesehatan dan lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua nih ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dan pengertian komunikasi kesehatan. Tapi sebelum masuk ke pertemuan kedua ini, saya ingin sedikit mereview nih pemahaman teman-teman terkait materi di minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Urgensi komunikasi kesehatan. Ya, betul. Ada yang masih ingat nggak apa sih urgensi dari komunikasi kesehatan? Kenapa kita menjadi penting sekali sih untuk mempelajari komunikasi kesehatan? Oke, Muti. Karena kenapa komunikasi kesehatan itu penting buat kita ini? Karena setiap manusia itu mengalami sakit, jadi kita tuh penting mempelajari komunikasi kesehatan. Dan banyak hoax yang bertebaran itu banyaknya dari komunikasi kesehatan itu sendiri. Oke, bagus Muti. Oke, memang ya komunikasi kesehatan itu apalagi di era digital saat ini ya, di mana media sosial itu banyak banget sampai kadang kita nggak hafal kan. Berapa banyak media sosial yang sering kita akses? Berapa banyak informasi kesehatan yang tiba-tiba lewat di WhatsApp grup keluarga misalnya. Terus misalnya di highlightnya Instagram kita. Apalagi ketika waktu zaman COVID. Masih ingat nggak? Sekarang silahkan flashback ke berapa tahun ke belakang. Waktu itu 2019 kalian kelas berapa tuh? SMA kelas 1. Tiba-tiba kalian digegerkan bahwa harus lockdown, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar. Tiba-tiba ada apa tuh, orang tiba-tiba jatuh, meninggal, pemberitaan di mana-mana gitu ya waktu pas di Wuhan itu. Kemudian banyak sekali informasi yang beredar bahwa flu-nya bisa bikin orang meninggal. Akhirnya jadi ketakutan sendiri, gitu kan ya? Ketakutan sendiri. Kemudian ketika ada lagi informasi baru, harus dilakukan vaksin, misalnya gitu ya. Ketika dilakukan vaksin, ngeri lagi. Ini vaksin nanti bisa bikin meninggal. Ini vaksin bisa bikin kelainan lain-lain gitu. Padahal sebetulnya kan informasinya adalah vaksin itu bisa berbahaya ketika si pasien atau si orang yang menderita COVID ini memiliki penyakit penyerta. Nah, informasi itunya kan yang nggak disampaikan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, artinya lagi bahwa penting sekali komunikasi kesehatan di era digital sekarang ini. Orang sakit memang sudah lumrah ya, sunatullah, orang nggak akan selamanya selalu sehat, pasti akan ada sakitnya. Nah, oleh karena itu penting sekali
kita memahami komunikasi kesehatan itu apa sih? Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dan pengertian komunikasi kesehatan. Oke. Nah, kalau berdasarkan RPS gitu ya, pertemuan kedua ini capaiannya apa sih? Capaian pembelajarannya itu diharapkan kalian semua nih mampu menjelaskan dan menunjukkan konsep dan pengertian komunikasi kesehatan. Karena nanti komunikasi kesehatan itu akan berbicara dari perspektif makro skala besar sama perspektif mikro yang kecil. Nanti apa sih perbedaannya, nanti kita bahas gitu ya lebih dalam lagi. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pengertian komunikasi kesehatan itu sendiri dari para ahli. Oke, udah siap nih? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, diawali dengan pertanyaan ini. Kenapa kita harus menggunakan strategi komunikasi untuk meningkatkan kesehatan? Ada yang bisa kasih ide? Kenapa? Oke, Muti. Biar tepat sasaran. Biar tepat sasaran. Oke, ada lagi? Gina. Biar komunikasinya lebih bagus, nggak ada apa sih namanya noise. Oke, biar nggak ada noise, biar efektif gitu ya. Lily Wery bilang bahwa nggak ada jalan untuk mensukseskan kesehatan masyarakat kecuali dengan memanfaatkan jasa komunikasi. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini beragam. Beragam sekali dari Sabang sampai Merauke ya. Latar belakang budayanya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda. Kita nggak usah dulu bicara level dunia. Kita bicara level Indonesia atau bahkan level Jawa Barat aja. Jawa Barat sendiri latar belakangnya berbeda ya. Bukan hanya, maksud saya bukan berkaitan dengan budayanya saja. Tapi misalnya dari kelas perekonomiannya, kemudian latar belakang pendidikannya itu kan sangat sekali beragam. Ya, ada yang hanya lulusan SD mungkin, atau ada yang lulusan SMP, SMA, bahkan kuliah. Kuliah pun latar belakang pendidikannya beragam. Ada orang yang mau membaca lebih dalam lagi gitu ya, mempelajari sesuatu yang baru, ada juga yang tidak. Ada yang profesinya petani, ada yang pedagang, ibu rumah tangga, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya keragaman tadi, artinya cara menyampaikannya pun harus beragam. Caranya dengan apa? Dengan komunikasi tadi. Pesan yang disampaikannya, informasi yang disampaikannya, itu harus dipilah. Bagaimana sih caranya saya berbicara dengan maksudnya orang yang latar belakang pendidikannya SD atau latar belakang pendidikannya SMA atau kuliah, tapi yang tidak mau mencari informasi lebih dalam. Kan ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi dia keras kepala akhirnya. Itu sangat sekali beragam. Nah, kemudian Lily Wery juga bilang bahwa upaya meningkatkan kualitas hidup itu harus mengikut sertakan peran komunikasi. Harus ada strategi komunikasi. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan informasi tadi. Nah, bagaimana kita mau mempengaruhi si A, si B, si C kalau kita nggak tahu caranya? Bagaimana saya mau melakukan pendekatan kepada Gen Z, tapi yang saya ketahui adalah cara untuk melakukan pendekatan kepada baby boomer. Ada sebuah konsep komunikasi kesehatan, katanya komunikasi kesehatan itu menjadi penting sekali di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kenapa? Karena tadi informasi itu sangat masif. Betapa misalnya keluarga kita jadi heboh hanya gara-gara sebuah WhatsApp grup yang masuk ke WhatsApp keluarga. Gitu kan ya? Oh, panik. Ini nih katanya di Cina misalnya ada orang yang tiba-tiba meninggal. Padahal tanpa kita meng-cross check sebetulnya apa sih gitu ya. Tanpa kita mau mencari tahu lebih gitu. Nah, artinya komunikasi kesehatan di sini menjadi sangat penting gitu. Baik orang yang terpapar maupun orang yang menyampaikannya. Nah, kemudian apa aja jenisnya? Nah, ini ada banyak. Ada promosi kesehatan, kemudian ada kampanye kesehatan, ada publisitas kesehatan, penerapan SOP oleh pelayanan
di rumah sakit atau misalnya koordinasi lintas fungsi. Misalnya nih, ketika kalian dirawat di rumah sakit, bagian radiologi, misalnya gini, si dokter nih mengharuskan pasien untuk dilakukan pemeriksaan radiologi. Informasi yang pertama kali menerima siapa? Pasien dan perawat kan? Oke, kemudian perawat turun nih ke bawah atau misalnya menuliskan di komputernya bahwa pasien A harus dilakukan pemeriksaan radiologi atau dilakukan pemeriksaan cek darah. Nah, kemudian kan informasi itu masuk ke lab ataupun ke radiologi gitu ya. Nah, di sini ada penerapan koordinasi lintas fungsi. Bayangkan oleh teman-teman kalau misalnya informasinya salah. Misalnya harus dilakukan pemeriksaan ureum kreatinin. Ureum kreatinin itu untuk memeriksa fungsi ginjal. Saya gitu. Tiba-tiba si perawat salah tulis. Oh, pemeriksaan gula darah. Misalnya gitu. Ya kan? Beda tuh. Kemudian ada juga kerjasama dengan lembaga terkait. Misalnya pemerintah, industri obat gitu ya. Ini juga salah satu bentuk komunikasi kesehatan. Misalnya ada penarikan obat karena mengandung bahan-bahan yang keras. Pernah dengar kan? Ada obat yang nggak boleh. Yang dulu buat sariawan tuh apa namanya? Abotil. Udah nggak boleh kan? Kalau obat batuk anak. Dulu ada tuh daftar obat yang boleh dan nggak boleh gitu kan. Itu sangat banyak gitu. Nah itu salah satu jenis program dari komunikasi kesehatan secara makro. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, ada 2 pertanyaan boleh? Boleh. Kalau yang pertanyaan pertama saya itu ada hubungannya sama yang kampanye dan promosi kesehatan itu. Tadi kan Ibu sudah nunjukin ada 2 video yang berbeda, yang mana sepertinya targetnya itu juga berbeda. Betul. Antara generasi X dan generasi Z. Nah, apakah dalam membuat dan menyusun kampanye yang berhubungan dengan kesehatan kita juga harus memperhatikan target pasar? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti untuk peran kami sebagai mahasiswa dengan yang Ibu jelaskan secara mikro, kita kan berada pada peran pengelolaan antara pasien dengan pasien. Apakah memungkinkan jika kami sudah belajar komunikasi dan kesehatan juga bisa melakukan kampanye kepada masyarakat supaya mereka makin menyadari bahwa kesehatan itu penting? Oke, wah keren nih pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi peran kita sebagai mahasiswa ya yang sudah menerima materi tentang komunikasi kesehatan, bisa nggak sih kita terjun langsung melakukan komunikasi kesehatan? Itu bisa, sangat bisa. Kalian punya media sosial kan? Punya. Kalian aktif menulis Instastory atau misalnya update atau upload di feed atau di reels, itu bisa jadi media. Gitu. Hanya yang perlu diperhatikan adalah ketika misalnya kalian mau menyampaikan itu, berilah informasi yang benar-benar mencerdaskan orang. Jangan sampai memberikan informasi yang justru menyesatkan orang. Oke, kemudian pertanyaan pertama udah dipahami ya? Bukan yang tadi, pertanyaan kedua itu tadi yang saya jawabnya. Oke, yang tadi kedua udah dipahami ya, artinya kita bisa berperan gitu ya. Hanya medianya mungkin beragam. Ada mungkin orang yang nulisnya di blog, gitu kan ya. Ada yang mungkin misalnya dia aktif bikin podcast, itu juga bisa. Ada juga misalnya yang tadi upload di IG atau Reels yang berbicara tentang ajakan-ajakan tentang kesehatan. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama, saya switch gitu ya. Oke, yang pertama, perlu nggak memperhatikan targetnya, marketnya gitu ya, target pasarnya? Perlu. Kenapa tadi? Makanya di awal harus menggunakan sebuah strategi komunikasi untuk meningkatkan kesehatan, to improve health, gitu ya. Kenapa? Karena gini, ketika misalnya saya menyampaikan nih informasi kesehatan, tapi ke baby boomers yang orang maksudnya dia jarang banget gitu buka Instagram, boro-boro buka, punya akunnya aja enggak kali, install juga enggak di handphonenya, gitu kan ya. Dia lebih sering misalnya bacanya koran,
dia lebih sering mendengarkan radio. Radionya juga segmented lagi. Nggak yang semua radio, ya kan? Hanya radio-radio tertentu. El Sinta mungkin, atau misalnya Sonora mungkin gitu ya. Jadi jenis medianya juga sangat spesifik. Artinya kita harus memperhatikan siapa sih yang mau kita sasar gitu. Generasi Z, generasi milenial, atau misalnya baby boomer dan lain sebagainya. Karena medianya yang mereka sukai juga itu akan sangat beragam. Terus selain pemilihan media, kita juga akan memikirkan jenis pesannya. Ini kalau baby boomer seneng dengan penjelasan yang panjang lebar gitu kan. Di koran kan banyak dia suka baca. Tapi kalau misalnya Gen Z, senengnya kan video-video yang cepat ya. Kayak di TikTok. Atau misalnya yang boleh dan gak boleh dilakukan untuk menjaga kesehatan gitu. Nah lebih senengnya kayak gitu. Artinya ketika mau menyampaikan pesan kesehatan, kita juga harus perhatikan siapa sih orang yang mau kita ajak bicara, atau siapa sih yang menjadi target dari pesan kesehatan kita. Seperti itu, bisa dipahami ya? Oke, saya nanti ada sedikit contoh nih video tentang promosi kesehatan, kampanye kesehatan juga ada. Gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat bandingkan jenisnya ya. Oke, nah ini tentang promosi kesehatan. Oke, suaranya enggak ketemu. Nah, ini adalah promosi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sama dalam programnya namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, tadi kan kita udah lihat ya satu video tentang promosi kesehatan. Lalu ada lagi nih video promosi kesehatan tapi yang modelnya lebih anak muda gitu ya. Ada mungkin yang mau alah, ngapain hidup sehat olahraga ujung-ujungnya mati juga. Mohon maaf nih, yang namanya manusia emang udah pasti mati. Yang nggak mati-mati no, baterai Nokia awet banget. Kalau gua mah daripada bolak-balik ICU, mendingan bolak-balik I miss you. Alalalala. Oke. Nah, oke. Itu tadi 2 contoh video tentang promosi kesehatan. Yang apa yang bisa teman-teman ambil? Di situ ada cakupannya. Cakupannya dia tidak hanya berbicara hanya satu isu tertentu kan. Jadi dia mengajak orang untuk melakukan yang satu jalan kaki, yang satu olahraga secara rutin. Gitu. Kenapa? Karena tadi dampaknya banyak gitu ya. Kalau di video pertama kita bisa ngelihat bahwa dia bisa hipertensi dan lain sebagainya. Di yang video kedua juga sama gitu ya, bisa masuk ICU, lebih baik menjaga kesehatan daripada nanti menyesal di akhir gitu. Nah, kalau kampanye kesehatan seperti ini, dia fokus pada satu cakupan. Misalnya tadi, ini dia tentang rokok, tentang keluarga berencana gitu ya. Itu dia fokus hanya satu isu saja yang diangkat. Nah, sekarang kita akan lanjut terkait perspektif yang kedua, perspektif mikro ya. Perspektif mikro ini lebih kepada upaya membangun hubungan jangka panjang dengan pasien. Gitu ya. Yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Baik itu dokter, perawat, laboran, terapis gitu ya. Melalui apa? Melalui teknik-teknik atau pendekatan tertentu. Tadi yang seperti di awalnya saya udah singgung nih ya. Misalnya tadi dokter seorang dokter nih, ketika menemui pasien yang latar belakang pendidikannya rendah misalnya, terus kemudian pekerjaannya sebagai petani, dia akan ngasih tahu nih, Bapak tekanan darah Bapak ini tidak stabil, misalnya gitu ya. Terus sistol, diastol gitu ya, ada yang atas angka atas sama angka bawah. Apakah dia akan menjelaskan sedetail itu? Enggak kan? Paling dia cuma bilang, Bapak tekanan darah Bapak tidak normal. Gitu ya. Berbeda mungkin kalau misalnya dia berbicaranya dengan orang yang lulusan tadi backgroundnya kesehatan lagi. Dia akan bilang nih, heart rate Bapak sekian, tekanan darah Bapak sekian, sistol diastol sekian. Kemudian apa lagi ya? Misalnya hasil EKG-nya sekian. Tapi berbeda kalau sama yang tadi, yang latar belakang pendidikannya petani.
dia akan berbicara hasil rekam jantung, gitu kan ya. Ada perbedaan pemilihan kata di sana. Nah, kalau yang perspektif mikro seperti itu, jadi dia lebih apa ya? Skupnya lebih kecil gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun hubungan jangka panjang dengan pasien maupun keluarga pasien. Supaya apa? Supaya mereka mau gitu, si omongan dari dokter, perawat itu dijadikan rujukan untuk upaya penyembuhan mereka. Kemudian, ini yang level mikro gitu ya. Lalu program kesehatannya apa aja? Ada yang namanya komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh dokter, perawat dengan pasien atau keluarga pasien dalam rangka penyembuhan. Gitu ya, dalam rangka penyembuhan pasien. Kemudian ada juga komunikasi empati dalam breaking bad news. Nah, kemudian lagi ada komunikasi empati dalam konseling, kemudian ada pengelolaan pesan yang dilakukan oleh dokter atau pengelolaan pesan juga yang dilakukan oleh pasien gitu ya orientasinya. Nah, sehingga secara keseluruhan program komunikasi kesehatan secara mikro ini lebih menekankan implementasi human relation di sana dalam proses motivasional dokter, pasien ataupun tenaga kesehatan lainnya. Oke, ini tadi semua kita udah bicara ya tentang konsep komunikasi kesehatan secara makro maupun mikro. Sekarang kita masuk ke pengertian komunikasi kesehatan. Ya, ada banyak sekali para ahli yang berbicara tentang komunikasi kesehatan. Ya, salah satunya adalah Renata ini. Renata ini adalah sarjana dan praktisi komunikasi kesehatan dari Columbia University, gitu ya. Nah, dia melihat komunikasi kesehatan sebagai sebuah bentuk penelitian dan penggunaan strategi komunikasi. Nah, jadi cara pandangnya juga berbeda-beda. Ada yang menekankan pada penelitian sama strategi komunikasi, sehingga pendekatan yang dia lakukan ketika mau berbicara komunikasi kesehatan itu harus berbasis bukti. Jadi nggak bisa cuma ngomong aja gitu ya, cuma mau menyampaikan informasi tertentu, itu enggak. Dia harus berbasis bukti. Berapa persen sih orang yang kena COVID akhirnya bisa sembuh, misalnya gitu. Berapa persen sih orang yang kena kanker stadium 1 bisa sembuh. Dia berdasarkan data-data sebelumnya yang dia miliki. Gitu. Kemudian ada lagi dari ini Edgar, dia adalah ilmuwan sosial dalam bidang pendidikan dan komunikasi dari Amerika. Nah, karena dia latar belakangnya pendidikan, di sini dia ada proses peningkatan kesadaran. Jadi background orang itu akan mempengaruhi cara berpikir dia, cara mengemukakan pendapat dia itu akan mempengaruhi. Tadi kan ya, yang satu si Renata itu lebih kepada proses penelitian, harus berbasis bukti karena dianya sendiri seorang peneliti. Nah, kalau ini karena dia ilmuwan di bidang pendidikan, dia fokusnya bukan cuma proses interaksi, tetapi ada proses peningkatan kesadaran dan ada proses mempengaruhi atas perilaku orang lain. Gitu, bisa dipahami sampai sini? Nah, ini sedikit perbandingan tentang definisinya. Nanti teman-teman bisa pelajari, mungkin ini juga akan keluar di UTS nanti ya. Oke. Nah, mungkin materinya sekian. Nah, tapi di akhir ini saya tadi yang udah saya janjikan bahwa kita akan ada kuis untuk melihat pemahaman teman-teman terkait materi yang didapat hari ini. Oke, ini tolong dibagikan dulu kertasnya ke belakang. Satu lagi. Ke belakang. Sorry. Rules-nya adalah nanti teman-teman udah dapat ya kertasnya 1 lembar ini, siapkan pulpennya dan saya akan memberikan 2 pernyataan yang harus dijawab secara mandiri. Jadi nanti saya akan memperlihatkan ada 1 pernyataan, teman-teman hanya menjawab
benar atau salah, tapi bukan cuma sampai di situ. Teman-teman harus kemukakan argumennya atas jawaban yang kalian kemukakan. Kenapa menjadi benar, kenapa menjadi salah, misalnya seperti itu. Bisa dipahami perintahnya? Oke, udah siap? Siap. Ini pertanyaan pertama. Nah, katanya komunikasi terapeutik merupakan konsep komunikasi kesehatan dalam perspektif mikro. Ini soalnya ditulis aja dulu ya, karena nanti ada 2 soal. Nanti saya kasih waktu mengerjakan kurang lebih sekitar 30 menit. Sudah soal pertama? Oke, soal kedua. Proses interaksi tentang pesan kesehatan dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengaruh atas perilaku. Ini tadi salah satu definisi yang dikemukakan oleh ahli. Benar atau salah pernyataan ini? Jika benar, kenapa? Jika salah, itu juga kenapa? Ingat, harus dilihat background ahlinya tadi ya, yang menyampaikannya siapa. Kaitkan dengan itu. Silakan, saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti silakan dikumpulkan karena ini masuk ke dalam kuis ya, kuis pertemuan kedua. Gitu. Salah satu komponennya kuis pertemuan kedua. Oke, waktunya udah habis ya. Silakan dikumpulkan estafet dari belakang ke depan. Nanti saya akan ambil di bagian depan. Oke, udah. Nanti akan saya nilai dulu, kemudian minggu depan saya informasikan nilainya berapa. Oke, nah materi kita untuk hari ini cukup sekian, tapi sebelum itu saya ingin refleksi dulu nih. Apa sih pemahaman dari teman-teman semua tentang materi hari ini? Siapa yang bersedia menyampaikan? Pak Lito bersedia? Bersedia. Oke, Pak Lito. Menurut saya sehat itu memang benar mahal karena diperlukan proses komunikasi dalam pengelolaan pesan yang efektif dan efisien. Bagaimana penjagaan kesehatan yang benar dan sesuai langkah yang diperlukan. Kesehatan itu mahal dan perlu cara untuk mengantisipasinya atau menjaganya. Ada caranya, ada 2 tadi perspektifnya, ada makro dan mikro. Oke, semoga materi ini cukup menambah khasanah kalian. Sampai ketemu minggu depan dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.